Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Ibadah kita jamaah sholat maghrib dan insya Allah nanti juga jamaah sholat isya. Sebelum jamaah sholat isya kita baca Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Halaman 269, bab yang ke-59, jilid 2 dari 16 jilid. Beliau menulis bab cara berdiri dari rukuk. Hadis yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i, akhbarana Rabi'u qol akhbarana Syafi'i qol akhbarana Ibrahim ibn Muhammadin an Muhammad ibn Ajlana an Ali ibn Yahya an Rifa'ata bin Rafi' anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiyya temen seduning Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa ya Nabi lirajulin maring wong lanang. Ini yang harus kita perhatikan saat Nabi dawuh menyang laki-laki, fa idza raka'ta laki-laki jika kamu ruku, faj'al mongko ndadekno nira rohataika ing dua tapak tangan nira ala rukbataika ing atase dengkul nira, wa makin lan ngokohno nira liruku ika maring rukuk nira. Fa idza rafa'ta mongko rikala bangkit nira
fa akim mongko jejekno nira sulbaka ing tulang punggung nira, warfa lan ngangkato nira roksaka ing sirah nira hatta tarji'a sehingga bali apa al idomu pira-pira balung ila mafasiliha maring persendianing balung. Di Nabi sabdakan kepada laki-laki, laki-laki, kalau kamu rukuk maka jadikan dua tapak tanganmu memegang dua lututmu, kemudian tekanlah atau kuatkan rukukmu, maka saat kamu bangkit dari rukuk fa'akim sulbaka, maka tegakkan dikongkon jejeke tulang geger, tulang punggung. Kemudian farfa roksaka, kepalanya diangkat, hatta tarji al idomu, sehingga terasa kembali tulang-tulang kita itu ila mafasiliha, kepada persendiannya masing-masing. Itu dawuhnya Nabi kepada laki-laki saat mengajari laki-laki bangkit dari rukuk. Hanya satu hadis, kita baca komentarnya Imam Syafi'i seperti apa. Asy-Syafi'i berkata, orang yang sholat dalam keadaan mampu berdiri tegak, pancene gak mampu berdiri ya dengan duduk. Ini yang dibahas mampu berdiri tegak. Saat mengangkat kepalanya dari rukuk tidak sah tanpa berdiri dengan tegak. Jadi gegere sampai berdiri dengan tegak. Cara Jawaning jejeg. Manakala dia termasuk orang yang mampu berdiri, sedangkan berdiri yang tidak sampai tegak itu mencukupi baginya. Maksudnya sholatnya sah ya, tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi kepada kita melalui laki-laki yang diajari Nabi. Faida roka'ta faja'al rohataika ala rukbataika wa makin diruku'ika faida rofa'ta fa'akim sulbaka. Di perintahnya itu sami'a Allahu liman hamidah, jejeg kayak gini ya, kalau memang mampu berdiri dengan tegak. Tapi andekan gegere rada lara, akhirnya sami Allah liman hamidah masih cenderung doyong ya. Doyongnya mungkin ke depan atau deglek ke kanan atau deglek ke kiri. Bagaimana? Menurut Imam Syafi'i sah sholatnya. Cuman kalau masih mampu berdiri tegak, perintah Rasul untuk berdiri tegak sampai tulang-tulang kita itu kembali kepada persendiannya masing-masing. Jadi itu komentarnya Imam Asy-Syafi'i, kalau mampu berdiri dengan tegak, berdiri dengan tegak. Nek elorone gak kena dimpet ya udah dengan doyong tadi. Tapi kalau sakitnya sih kena ditahan ya harus tegak. Gak oleh deglek nganan atau deglek ngiri, gak boleh. Tapi kalau memang sakit gak bisa ditahan sakitnya, ya udah sholat semampunya. Itu cara bangkit dari rukuk.
Nek wis ruku, sekarang kita baca bab berikutnya, cara sujud. yakni bab yang ke-60. Ar-Rabi mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-Syafi'i mengkabarkan kepada kami, dia berkata, saya senang sekiranya orang yang sholat memulai takbir dalam keadaan berdiri, lalu dia turun di tempatnya dalam keadaan sujud. Kemudian yang pertama dia lakukan dari tubuhnya pada tanah adalah kedua lututnya. Jadi saat sujud bukan tangannya dulu, menurut Imam Syafi'i lututnya dulu. Setelah lututnya, dua lutut ditaruh di tempat sholatnya, kemudian menyusul dua tapak tangan. Disusul kedua tangannya, disusul wajahnya. Jika dia meletakkan wajahnya sebelum kedua tangannya atau kedua tangannya sebelum kedua lututnya, maka saya memakruhkan. Gak sampai haram enggak ya, tapi makruh menurut Imam Asy-Syafi'i. Tetapi dia tidak harus mengulangi, gak usah baleni sholate, jadi sholatnya sah. Dan tidak pula melakukan sujud sahwi, enggak. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Itu tadi ya, jadi andaikan tangannya dulu sebelum lutut, atau kepala dulu sebelum dua tangan. Jadi lutut terus langsung kepala. Tangannya senenggone lutut. Kayak gitu itu gak sesuai dengan saran Rasul, tapi sholatnya gak sampai tidak sah, enggak. Sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi, enggak. Dia harus bersujud pada 7 anggota tubuhnya, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan bagian depan dari 2 telapak kakinya. Maksudnya jari-jari itu, jari-jari jemarinya kaki itu. Imam Syafi'i mendasarkan kepada hadis. Ini hadisnya banyak ya. Yang pertama, kalau diurutkan dari hadis yang pertama, jilid awal dulu, yakni hadis yang ke-229. Tapi dalam bab ini hadis yang pertama. Akhbarona Rabi'u qala akhbarona Syafi'u qala akhbarona Sufyan bin Uyainata an Ibnu Tawusin an Abi an Ibnu Abbasin qala amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas juda. Amara wus ngakon, wus merintah sapa Nabi panjenengane Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas juda yang tersujud sapa wong minhu ala sab'i yadaihi. Jadi sujud dengan ala sab'in, dengan 7 anggota badan. Yadaihi yang pertama dan yang kedua 2 tangan. Waruk bataihi ketiga dan keempat 2 lutut. Wa atrofa asabihi dan ujung jari jemari kaki. Wajab hatihi dan yang ketujuh adalah kening, jidat atau batuk. Wanahalan Nabi ngelarang. Ini yang harus kita perhatikan ya. Nabi melarang. Melarang apa? Ayak fitas sya'ro. Jadi sholat dalam keadaan rambutnya dikuncrit.
Ini larangan Nabi. Ini kadang-kadang masih ada. Saya juga pernah melihat di Masjid Baitul Makmur ini, tapi kayaknya bukan orang sini. Rambutnya dikuncrit terus sholat. Ternyata hadisnya melarang nih. Di tempat saya yang saya gabung jamaah di masjid sana juga ada sampai sekarang. Cuman bukan orang kampung kami, beliau orang Surabaya. Saat sholat di masjid itu keadaan rambutnya dikuncrit. Ini enggak boleh ya, langsung Nabi yang melarang. Wanaha ayak fita sakro, wanaha lan nglarang sapa ya Nabi ayak fita yen to nguncrit asakro ing rambut. Wathiyaba terus klambine dilinting. Enggak boleh ini ya. Salat lali mang masalah wudu. Nah, ini harus diturunkan, enggak boleh bajunya atau celananya masih dalam keadaan iya. Jadi dua itu larangan Nabi. Saat kita salat enggak boleh nguncrit rambut, enggak boleh ngelinting pakaian. Qala Sufyanu, kemudian Sufyan berkata, wazadana fi Ibnu Tawus, dan menambah kepada kami panjenenganing Ibnu Tawus. Fawadha'a yadahu, mongko nyalehke sapa wong yadahu ing tangane wong kang salat ala jabhati ngatasé bathuke wong. Tuma amarroha ala anfihi, terus dilakokke iki lho sing diarani bathuk iki. Terus sairunge iki ditempelke nang gone tempat sujud. Ini bukan hadis ya, ini Sufyan yang ngomong. Nek hadisnya tadi terakhir wanaha ayak fita sa'ra wa thiyaba, enggak boleh nguncrit rambut dan melinting pakaian. Terus Sufyan berkata, iki lho sing diarani bathuk iki kudu ditempelke nang tempat sujud, terus tangannya dilakokke, termasuk irung iki ya ditempelke nang ngene tempat sujud. Tsumma amarha ala anfi hatta balagha tarafa anfihi. Jadi iki nempel nang ngene tempat sujud, tanganing Sufyan dilakokne sampai tekok nggone pucuke irung iki ya ditempelke ngene nalikane sujud. Wa kana abi yu'iddu hadza wahidan. Kemudian putraning Tawus yakni Ibnu Tawus ngomong, kana abi, ayahku yu'iddu hadza wahidan, mengulanginya sekali. Jadi mari duduhke iki lho sing diarani bathuk, sing ditempelke nang ngene tempat sujud, terus karo pucuke irung iki ya nempel dia, terus dibaleni maneh, diulangi sekali lagi. Jadi sing ditempelke nang ngene tempat sujud bathuk iki, terus irunge ya dikatutke. Iku penjelasaning Ibnu Tawus. Masih hadis tentang masalah sujud. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'u qala akhbarana Sufyan qala akhbarana Amr bin Dinarin sami'a Tawusan Ibnu Dinar, mendengar dari Tawus yuhaddisu an Ibni Abbasin. Tawus menjelaskan, penjelasannya itu sumbernya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan sahabat agung ya.
Ini pernah pamannya Nabi juga ya, sepupu. Abbas yang pamannya. Abbas pamannya Ibnu Sepupunya ya. Jadi adik misan cara Jawa nih ya, sepupu. Karena anaknya paman. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara ayyasuda minhu ala sab'in. Sama dengan yang tadi ya, Nabi memerintahkan ya, disungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sujud dengan 7 anggota badan. Wanaha ayak fita sa'rohu, dan melarang untuk nguncrit rambut. Sholat dalam keadaan rambutnya kunciritan. Au dia bau, atau ngelinting baju. Sama dengan yang tadi hadisnya ya. Cuman yang ini lebih simpel. Jadi langsung sujud itu dengan 7 anggota badan, tidak dirinci. Kalau yang pertama tadi ditunjukkan, yakni 1 kening, 2 tiganya tapak tangan, kemudian 4 limanya 2 lutut, 5 6-nya itu 2 lutut, kemudian 6 dan 7-nya, 6 dan 7-nya ujung jari jemari telapak kaki. Tadi ya, yang tadi diterangkan, dijelaskan 7 itu apa saja. Bahkan Tawus menjelaskan sing diarani bathuk iki lho, tapi irunge ya katutno, aja mikir bathuke tok sing nempel. Irunge jadi oleh tangannya ditarik ke bawah sampai ke ujung hidung, tadi dijelaskan. Jadi sehingga panjang hadisnya. Kalau yang kedua ini pendek. Hadis yang ketiga, akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'u qala akhbarana Ibrahim bin Muhammad bin an Yazid bin Abdullah bin Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqasin an Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas iku putrane sapa? Abdul Muthalib. Ibnu Abbas putrane Abdul Muthalib. Ini bukan Abbasnya ya. Jadi di sini Waqqas teko sapa? Waqqas teko Abbas. Abbas sapa? Abbas bin Abdul Muthalib. Annahu temen setuning Abbas bin Abdul Muthalib iku sami'a midanget annabiya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi lo dawuh, idza sajada rikala sujud sapa al abdu kawula, sajada ma'ahu sab'atu arabin, caraning sujud yaiku 7 arabin, piro-piro anggota badan. Siji wajhuhu, di sini tidak pakai kening, nggak pakai jidat ya, tapi pakai wajah. Pertama pakai wajah, kedua ketiga tapak tangan, keempat kelima 2 lutut, kemudian yang terakhir jari jemarinya kaki. Sama dengan yang tadi. Kita lihat komentarnya Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berkata, kesempurnaan fardu sujud dan sunnahnya adalah sujud pada kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Jika seseorang bersujud pada keningnya saja,
tidak dengan hidungnya, maka saya memakruhkan, tetapi hukumnya sah karena keninglah tempatnya sujud. Diandekan pakai masker, irunge gak katut nempel ya, nempel batu etok. Kata Imam Syafi'i makruh karena hidungnya gak katut. Tadi saya ngomong hidung itu Tawus ya, bukan Nabi. Kalau Nabi bilangnya itu baduke. Ya. Maka Imam Syafi'i juga mengatakan yang wajib disujudke itu bukan hidungnya tapi jidatnya. Maka sholat pakai masker itu sah. Cuman kalau menurut Imam Syafi'i, jarin Imam Syafi'i makruh. Dalilnya dari Tawus tadi ya. Tawus dari siapa? Tawus dari Ibnu Abbas, yakni sepupunya Nabi. Kita lanjut sedikit. Jika dia sujud dengan keningnya atau dengan sebagian darinya, bukan dengan anggota yang lain, maka hukumnya sah. Saat sholat kupluke betul. Tapi kalau kupluke iki tipis, jadi senajan jidatnya nempel, tapi sebagian batu ini masih ada yang nempel, sah ya. Tapi kayak kupluke iki total nutup jidat, nutup batuk seperti ini ya, nggak ada yang bisa nempel ya. Atau rambut yang keribu tebel rambutnya, nutup batuk sehingga nggak ada bagian dari jidatnya yang nempel ke tempat sujud, itu nggak sah ya. Tapi kalau masih ada rambutnya panjang nanggone batuk, cuman nggak keribu, nggak gembel, nggak padet, sehingga saat sujud masih ada bagian kulit batuk, kulit jidat ini ada yang nempel, entah yang nempel itu tengah atau samping kiri atau samping kanannya. Ada yang nempel, itu sah ya, sah. Maka hukumnya sah karena yang menjadi tujuan sujud adalah wajah sebagai penghambaan kepada Allah, jadi bukan hidungnya. Nabi pun dari sekian hadis tadi nggak ada yang menyebutkan hidung, yang menyebutkan Tawus tadi ya. Kilo sing diarani bathuk itu. Terus iki ya katutno, irunge iki katutno. Terus Imam Syafi'i menganggapnya nek sampai hidungnya ini nggak katut dige sujud, makruh hukumnya. Tapi dalilnya tidak dari Nabi ya, dari Tawus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya berdoa. Nih kalau sudah kita amalkan alhamdulillah. Kalau belum ya minimal seumur hidup sekali. Bagaimana doa sujud yang diucapkan Nabi? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sakka sam'ahu wa basarahu. Sajada sujud apa wajhi wajahku lilladzi maring zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, khalaqahu kang wis nyiptake sapa Allah ing wajahku. Mulane tak ge sujud menyang Allah karena yang nyiptake wajah iki adalah Allah. Wasakko sam'ahu,
dan Allah yang telah membuat lubang telinga sehingga bisa digunakan untuk mendengar. Wa basarahu, dan yang membuat lubang mata sehingga iso kedep iso ndelok. Jadi wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya serta menyediakan pendengaran dan penglihatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyingkap wajah, tetapi beliau tidak memerintahkan untuk menyingkap lutut dan kaki. Enggak ya. Nek wajah iki dikongkon nyingkap, maksudnya kudu nempel nang nggone tempat sujud. Tapi nek dengkule gak, kaki enggak. Yang diperintahkan untuk menyingkap iki supaya bagian dari kulitnya wajah ini ada yang nempel. Itu komentarnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu. Itu ya. Kita lanjut. Bab yang ke-61, merenggangkan tangan dalam sujud. Enggak boleh ya, tangannya ini nempel nanggone dodo ini enggak boleh. Jadi tangannya direnggangkan dan tidak menyulitkan sama-sama jamaah yang ada di kanan kirinya. Enggak boleh ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau waktu jamaah sholatnya iku mang gak sampai direnggaki. Tapi kalau sholat jadi imam atau kita sholat sendirian, sholat sunnah, memang ya harus begitu ya, harus direnggangkan. Itu masih bab ya. Sekarang hadisnya ayo kita baca. Rawa Abdullah, rawa wis ngriwayatake sapa Abdullah bin Abi Bakrin, panjenenganing Abdullah putraning Abu Bakar. Abu Bakar dari mana? An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas bin Sahal. An Abi Humaid bin Sa'din, saking panjenenganing Humaid bin Sa'ad As-Sa'idi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temen seduning Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana biasa sapa ya Nabi idza sajada rikala sujud Nabi jafa mongko benggang Nabi baina yadaihi. Dadi gak ditempelke nang gone awake gini endadane, tapi direnggangkan. Tidak sampai nempel. Dia tuh hadisnya seperti itu. Hadis yang kedua, warwa Sholihun Maulad Tau'amah, telah meriwayatkan panjenenganing Soleh. Soleh iki sapa? Soleh iki hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Tau'amah. Beliau dari mana? An Abi Hurairah, dari panjenenganing Abu Hurairah. Anna Rasulullah, teman seduning Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana biasa sapa ya si Nabi idza sajada rikala sujud Nabi yura bisa didilok atau ketinggalan, kelihatan apa bayadu ibtoihi, putih cingklaaning Nabi atau ketiake Nabi, mimma saking barang disebabkan yujafi ngrenggangke Nabi badanahu ing badane Nabi. Jadi badane Nabi direnggangke karo tangane sehingga ketiake Nabi itu kelihatan putih. Nek
gak direnggangke ya gak kelihatan ya. Jadi sampai kelihatan. Ini sunnah-sunnah kayak gini kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Nah ini kita sudah baca hadis-hadisnya, mudah-mudahan nanti kita bisa memperhatikan. Jadi selagi tidak menyulitkan sesama jamaah maka tangan harus direnggangkan. Tapi kalau sampai menyulitkan maka merenggangkannya mungkin setengah senti atau 1 senti saja ya, biar tidak menyulitkan sesama jamaah. Hadis berikutnya, akhbarona Rabi'u qala akhbarona Syafi'u qala akhbarona Sufyan bin Uyainah an Dawud bin Qaisin al-Farai an Ubaidillah bin Abdillah bin Akrama al-Khuzai an abihi qala Ra'aitu aku weruh Rasulullah ing panjenenganing Rasul sallallahu alaihi wasallam bil qa'i min namirota au namiroti syakar Rabi'u sajidan fara'aitu bayadu ibtoihi, sama ya. Jadi panjenenganing Akroma al-Khuzai, beliau dari ayahnya. Jadi ayahnya Akroma al-Khuzai itu melihat Nabi saat sujud itu sempat melihat putihnya ketiaknya Kanjeng Nabi. Kita lihat komentarnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Allah mendidik kaum perempuan agar menutupi tubuh mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendidik mereka demikian. Saya menganjurkan bagi perempuan dalam sujud untuk merapatkan sebagian anggota tubuhnya dengan sebagian yang lain serta menempelkan perutnya pada pahanya dan bersujud dengan tertutup serapat-rapatnya. Dia jadi perempuan kaitannya itu dengan harus menutup anggota badannya dengan serapat-rapatnya. Demikian pula yang saya anjurkan untuknya dalam rukuk, sujud dan semua gerakan sholat, yaitu agar tertutup serapat-rapatnya. Saya menganjurkan agar dia mengikat baju kurungnya atau muknanya ya rukui dan merenggangkannya saat rukuk dan saat sujud. Jadi sing dirapeti iku mang muknane iso ngrapeti semua anggota tubuhnya. Kalau nggak khawatir ini direnggangkan tangannya, ya sudah direnggangkan, karena walaupun direnggangkan masih tertutup oleh mukna. Ini Imam Syafi'i. Tapi kalau muknane itu terbuka saat tangan ini direnggangkan, maka nggak boleh direnggangkan. Ini kalau wanita ya, kalau laki nggak apa-apa, ketiaknya kelihatan nggak apa-apa. Saat rukuk dan saat sujud agar pakaiannya tidak menggambarkan lekik tubuhnya. Ini perempuan ya. Kadang-kadang juga yang kurang diperhatikan sepele itu ya. Jadi muknane iki gak iso nutup rapet. Jadi punggungnya, jari jemari dan tapak tangan ini masih kelihatan. Makanya itu harus dirancang lagi sehingga jari jemarinya, punggung jari jemari dan tapak tangan ini enggak kelihatan. Karena yang
boleh terbuka saat sholat itu hanya wajah dan dua tapak tangan, punggungnya ini tetap tertutup. Ini kadang-kadang muknanin kisami Allahumma hamidah nyingkap sehingga kelihatan punggung tapak tangannya ini masih kelihatan. Ini harus hati-hati ya, dirancang ya nang tukang jahit sehingga dibuat gerak sekalipun tidak sampai terbuka, punggung tapak tangannya ini masih terlindungi atau tertutup oleh muknanya. As-Syafi'i berkata, semua yang saya gambarkan merupakan pilihan dalam kurung sunnah bagi keduanya, dalam kurung laki-laki dan perempuan. Jadi jenis sama, laki dan perempuan itu sama, tetap tangannya direnggangkan. Tadi disuruh merapatkan itu tadi karena mengkhawatirkan auratnya terbuka ya. Karena termasuk punggung tapak tangan ini bagi perempuan ini aurat, nggak boleh terbuka. Itu bab tentang saat sujud ya. Gimana? Masih bisa dilanjut apa mungkin ada yang perlu dibahas ibu-ibu? Muknanya sudah, kalau laki nggak apa-apa ya, andai kan saya delalah dalan pakaiannya kena najis mamanya, nyampe sini punya sarung tok, andai kan saya nggak pakai pakaian, nggak pakai baju tapi pakai sarung tok, yang penting aku ngelintingi sarung iki mang masih menutup pusar, maka sholat saya sah. Hati dengkule sampai udele ketutupan sah. Tapi kalau perempuan punggungnya tapak tangan saja harus tertutup. Intinya sholat laki dan perempuan sama, harus direnggangkan. Imam Syafi'i mengatakan dirapetke tadi mengkhawatirkan muknanya itu rancangannya kurang bagus, sehingga nek digawe gini ini kelihatan auratnya. Sing rukuh potolan itu lho ya, itu nek diging ini kan kelihatan, itu sholatnya batal ya kalau nggak segera ditutup. Tapi sadar nek ngene terbuka auratnya segera ditutup ya aman, sholatnya sah. Gimana? Coba ibu-ibu memperhatikan muknanya ya, rukwe seperti apa, yang nutup tangan ini loh. Ini masalahnya penting sekali. Saat sholat yang boleh terbuka itu hanya wajah dan dua tapak tangan, yang lain tertutup semuanya. Ya, gimana Pak Yus? Makmum. Ya, kalau alasannya dari situ benar ya. Jadi wong gak sholat kok ganggu wong sing salat. Tapi nek takbir dhisik kan podo salate gak ganggu, itu kan maksudnya.
Kalau yang dibuat alasan begitu ya seperti itu memang. Tapi tinggal nanti mudah-mudahan di dalam al-umnya Imam Syafi'i ini ada, sehingga nanti kita lebih mantep. Kira-kira takbir dulu apa nyapa dulu. Sakjane masih gak nyapa kan ya gak apa-apa toh. Iya. Nyapa itu biar dia oleh bagian 27 derajat itu kan. Jadi gak nyapa itu makmumnya kan sah-sah saja. Iya. Beliau jane kan gak usah nyapa, gak apa-apa. Tapak kaki ini langsung ditempel ke plek, selesai sendakep nusandingi. Iya. Iya. Itu kalau dibahas khusus bab nyapa, ya, itu tujuannya apa nyapa itu? Biar orang yang kita jadikan imam ini niat jadi imam dan oleh ganjaran 27 derajat atau 25 derajat. Insya Allah seperti ini dulu, karena sudah ini bismillah. Iya. Ya ikut Umar bin Khattab saja. Umar bin Khattab kalau melihat pemuda celananya menutup mata kaki kan langsung diblekrek kanggo pisau kan, dipotong. Jadi gak sampai dilinting. Jadi ya itu tadi dipotol, tidak dilinting tapi jadi Umar bin Khattab jalan ketemu pemuda-pemuda kok sampai nutup mata kaki, ya langsung ya dipotong ngangge pisau. Itu Umar bin Khattab. Saya nyimak Ustadz Adi Hidayat, itu kan saya melihat alim sekali walaupun jauh lebih muda dari saya, dan dia termasuk pemuda Muhammadiyah, alim. Saya melihat saat dikritik karena dia itu isbal, dia itu menunjukkan sekian banyak hadis yang ditegur Nabi itu bukan celana yang isbal, tapi yang ditegur Nabi itu anggota wudhu tidak terkena air wudhu, maka disuruh mengulangi berkali-kali. Jadi ini memang ada silang pendapat. Pernah di sini saya baca hadis dalam Riyadhus Shalihin, sekian hadis memang cenderung mengharuskan untuk dipotong tadi, tidak dilinting. Enggak dilinting kena hadis ini tadi. Jadi hadis ini tadi melarang nguncrit dan melarang ngelinting. Ngelinting celana aja nggak boleh, apa meneh ngelinting rokok. Ya. Jadi saat sholat nggak boleh dalam keadaan kuncrit dan nggak boleh dalam keadaan pakaiannya dilinting. Tapi saya nyimak Ustadz Adi Hidayat seperti tadi. Jadi yang ditegur Nabi itu bukan masalah isbalnya. Dikokon wudhu lagi kamu sholatlah. Kamu belum sholat, yang kemarin kita bahas itu diungkap sama Adi Hidayat banyak sekian hadis, kemudian tidak ada satupun teguran Nabi karena isbalnya, enggak, tapi karena anggota wudhunya belum terkena air. Itu kajiannya Ustadz Adi Hidayat. Sehingga kesimpulannya tentang masalah isbal itu masuk dalam ranah khilafiyah, silang pendapat.
Itu sementara yang saya tahu seperti itu. Tapi untuk melepaskan biar tidak terjadi silang pendapat, ya ikut Umar bin Khattab. Aman, maksudnya wis gak kena teguran dari hadisnya Nabi. Andaikan isbalnya nggak boleh, tapi ngelintingnya tidak boleh itu loh ya. Ini tadi hadisnya tidak satu. Hadisnya tidak satu. Jadi beberapa hadis tadi menjelaskan larangan nguncrit dan ngelinting. Iya. Gimana? Inggih, monggo. Larangannya masuk haram apa makruh? Imam Syafi'i tidak menyinggung itu karena hadisnya sudah jelas, naha. Kalimah naha. Naha kalau ditelusuri dari usulul fikihnya, asal larangan itu masuk ranah haram. Bisa menjadi makruh ini kalau ada dalil yang menjadikan dia tidak haram tapi masuk dalam ranah makruh. Jadi ini tadi tidak ada penjelasan kemakruhannya. Kalau tidak ada penjelasan kemakruhannya, kembali kepada asal. Asal larangan itu adalah haram. Asal perintah itu adalah wajib. Saya biasanya kan nyontohkan ya. Semula hukum itu di sini. Apa? Jawas. Jawas itu apa? Wenang. Boleh. Kalau diseret ke kanan menjadi sunnah, ke kanan lagi menjadi wajib. Kalau mubah diseret ke kiri jadi makruh, ke kiri lagi jadi haram. Larangan tapi tidak keras itu makruh. Iya. Tapi kalau nah tadi keras larangannya, dan Imam Syafi'i tidak mengulas jadi makruh, enggak. Jadi kalau begitu sementara kita kembalikan kepada asal. Asal larangannya itu adalah haram. Kecuali nanti kita ketemu dalil atau ulasannya Imam Syafi'i tidak sampai haram, hanya makruh lah ya. Kita ikuti ya. Sementara belum kita temukan. Sementara demikian ya. Doa sujud tilawah. Yang ditanyakan apanya sujud tilawah? Iya. Iya. Tapi ternyata Nabi tidak hanya sujud tilawah ya. Pernah juga baca di saat tidak sujud tilawah, sujud sholat ya. Memang iya. Iya. Memang bacaan sujud itu banyak ya. Tidak hanya satu, banyak. Bacaan rukuk juga banyak. Doa iftitah juga banyak. Cuman kita belum hafal, sehingga tahunya baru satu. Yang kita amalkan baru itu. Sehingga kalau ada yang lain kayaknya aneh itu ya. Jadi bacaannya tidak hanya satu, enggak, banyak. Insya Allah demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.